Ya, teman-teman, hari ini tanggal 14 jam 12.18 masih di hari libur. Semoga libur kalian menyenangkan bersama keluarga di rumah ataupun bersama keluarga pergi ke tempat yang lebih asyik. Baik teman-teman, sesuai dengan yang saya bicarakan, saya mau menghitung berapa sih harga wajar untuk PGO ya, Pertamina Geothermal Energi. Dia syariah ya. Baca profilnya dulu sebentar. Merupakan afiliasi Pertamina dan pemegang kuasa pengusahaan panas bumi terbesar di Indonesia. Udah cukup segitu ya. Terus untuk shareholdernya Pertamina Power Indonesia PPI pengendali 68,84% dan milik pemerintah ya, plat merah ya. Ada Masdar Indonesia Solar Holding RSC Limited 14,9%, masyarakat dan warakatnya 10,2027%. Artinya sedikit ya. Ada Pertamina PDV Indonesia PDV 5,97. Bulan Agustus banyak yang masuk, ada 4 ribuan. Juli banyak yang keluar, Juni masuk, Mei April banyak yang keluar juga. Untuk bulan Maretnya banyak yang masuk juga ya. Oh, sedikit yang masuknya. Listingnya 2023 baru 1 tahun berarti ya. IPO-nya 875. 875 berarti sekarang ya masuk untung lah kalau yang beli di harga IPO. Terus untuk holding komposisinya yang 14% ini dikuasai sama foreign. Lokal coba lihat yang nguasain adalah perusahaan, foreign yang nguasain adalah perusahaan juga sama ya. 15,59%. Ya ini milik plat merah ya. Kita lihat kalau plat merah biasanya dia kalau nggak terpaksa-paksa nggak bakal ngejualnya ya. Ada Masdar Indonesia ngejual ya dari 14,97 ke 14,96. Udah ngejual dia ya. Ngejual sedikit kagak kagak ada menit nol di sini kayaknya sedikit banget kayaknya. Nyobain kali ya. Cuma dari 15 tadinya awalnya 15 yang kejual sekitar 0,04% ya. Udah keluar kecil banget ya yang keluar, berarti ini masih dipegang sama Mas dari Indonesia Solarnya ya. Kita lihat untuk corporate action dividen, dia bagian dividen kemarin 47,7 perak bulan Juni ya, megang bagian antara bulan Juni. Meningkat sih teman-teman dari mulai tahun kemarin meningkat ya. Tapi biasanya kalau plat merah suka bagian dividen ya, sebagai bentuk apresiasi buat investor kali. Stock split ya belum lah, baru berapa bulan gitu ya. RI nggak ada, RUPS lancar lah ya. Kita lihat ke statistik net income untuk kuartal 1 dulu 2023 pembandingnya 703,754 meningkat. 2002 ke 2003 452 ke 703 meningkat. Kuartal 2 dari kuartal 2 tahun 2022 610 688 meningkat. 688 ke 824 meningkat. Dari kuartal 1 ke kuartal 2 juga meningkat. Artinya ini grow ya, secara net income grow. Kita lihat revenue kuartal 1 1,2 di tahun 2022, 1,5 2023, 1,6 meningkat. Kuartal 2 1,5 11 ke 1564 meningkat, 15 ke 17 triliun meningkat ya. Bagus, berarti grow juga ya, revenue juga ya. Mantap nih. Untuk PR-nya masih 17,14%, artinya 7% lebih mahal ya dibanding standarnya 10. PBB-nya 1,4 wajar, dia bagian dividen juga ya. Kalau 1,4 wajar ya, sampai 2,5 lah gitu ya untuk PBB wajar yang punya dividen. Terus untuk harga bukunya 768. DER-nya ada nggak? DER-nya 0,38 kecil ya. ROI-nya 8,50, nggak terlalu besar ya ROI-nya ya, kurang malahan ya. Kurang baik ROI-nya. Harusnya di atas 10 atau enggak minimal 10 lah. Dividen 47,77.
atau DPR-nya 62,80%. Untuk yield-nya itu 4,2%, 4,27%. Kita lihat untuk cash-nya 10,4 triliun, equity-nya 31, hutangnya 12,1. Ya masih jauh lah ya daripada equity-nya. Kita lihat untuk belum disetting sama saya. Untuk kuartal 2 kita lihat untuk balance sheet-nya dari tahun 2022. Coba lihat ekuitasnya 18,8, 28,4 meningkat, 28 ke 31 meningkat ya, berarti ini grow ya. PBP-nya dari 0,00 ke 127, 15 meningkat juga, artinya terus grow ya seiring dengan perkembangan ekuitasnya. Kita lihat ke pundak chartnya, kita lihat untuk PE-nya. Ini bagi yang belum tahu teman-teman, untuk pundak chart ini juga sebenarnya kalau teman-teman pingin trading untuk melihat murah sama enggaknya bisa dilihat di sini teman-teman. Oh ini lagi murah, oh ini lagi mahal, bisa teman-teman ya. Tinggal setting aja seperti ini ya. Kita ambil yang PS standar untuk 3 tahun lagi. Bisa melihat nih 1 tahun jangka pendek. Oh lagi sekarang lagi di bawah harga standarnya. Harga standar berapa? 113 ya, 1.300-an. Nah itu berarti ini berarti lagi murah nih. Pernah dijual di harga 1.015 kan, malahan lebih kecil lagi. Ini udah 2 kali, udah double bottom ya. Dan dia cenderung untuk menyentuh harga ke 1.300-nya. Nah, targetnya di sini gitu aja kalau untuk jangka pendeknya. Coba untuk jangka panjangnya, kalau ini equities-nya grow, juga lagi grow teman-teman ya. Cuman kalau berdasarkan 3 tahunan ini dalam posisi agak mahal dikit gitu ya, tapi belum terlalu mahal. Pernah dijual mahal di harga 1.600, cuma sebenarnya paling mahalnya itu 1.633. Lihat untuk 5 tahunan. Untuk 5 tahunan macet. Ini juga lagi posisi lagi agak mahal dikit gitu ya, kalau berdasarkan jangka panjang agak mahal dikit. Jadi kecenderungannya ini untuk jangka panjang nanti dulu deh gitu, tapi belum di harga mahalnya teman-teman. Ini juga baru 1 tahunan ya. Baik, satu lagi sebenarnya PBP, kita akan hitung berdasarkan PBP. Kalau berdasarkan PBP kan bisa dihitung semuanya gitu ya, kecuali kalau PE-nya negatif baru kita hentikan untuk perhitungan untuk PE rasionya. Baik, langsung aja berdasarkan 1 tahunan aja ya, untuk jangka pendek aja. Berdasarkan pundak chart itu PE min-nya itu 19,99. Kita tulis di sini aja 19,99 dikali, kita butuh yang namanya EPS TTM 6536. 6565.36 sama dengan, oh ya teman-teman, bukan ajakan jual mobil seperti biasa ya teman-teman ya. Ini adalah media untuk pembelajaran kita. Jadi berdasarkan PE rasio itu, rumus PE rasio sekarang 1.306 harga wajarnya, sekarang 1.120. Masih ada ya berapa persen lagi gitu ya. Nanti kita hitung sama-sama. Terus kita akan hitung berdasarkan PBP ya. PBP tengah-tengahnya berapa? 1.63. 1.63 dikali harga buku. Harga bukunya berapa? Coba lihat di sini. 76863. 768.63 kita kasih sama dengan, kita enter. Ya 1.200. Kalau sekarang 1.120, artinya baik berdasarkan PBP ataupun berdasarkan rumus PE rasio ini masih murah. Kita akan tulis di sini. Kita akan tulis di sini aja lah. Kita tulis kuartal 2 harga wajar berdasarkan rumus PER 1.300 berapa? 306 berdasarkan PBP, rumus PBP 1252 1252. Kita tulis di sini tanggal 14 ya. 14 artinya ini dibahas tanggal 14 bulan 9. Mana 2024-nya kalau enggak ada? Ya. Kenapa nih? Oh, ngeheng. Ngeheng. Oke. Nah, udah ketahuan harga wajarnya
Sekarang bagaimana? Nah, baik. Deketin ke sebentar. Sekarang di 1120 ya. Nah, berdasarkan rumus per 1300 kita hitung dulu. Nah, ini dulu nih per dulu ya. Dikurangin 1120. Jadi ada berapa poin? Ada 186 poin ya. 186 poin itu di 1300-an di angka berapa nih? Ya, kalau benar kalau ke arah sini masih aman berarti ya. Berarti di sini kalau saya tarik kelihatan di angka ini masih aman. Nah, kita hitung berdasarkan rumus PBP ya. Di 132 poin ya. Artinya di 1252. Nah, pas di sini teman-teman ya. Jadi kurang lebih pas lah sesuai dengan si kepala merahnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang ya walaupun ke bawah, teman-teman kalian ukur aja, ke bawah nih contohnya. Waduh, takut ke bawah nih ke angka ini nih ya. Di 1137 artinya 7%. Terus di sini ditambahin jadi 11%-an. Tapi kalau ke atas untungnya 12%, kalau ke atas lagi 17%. Artinya tinggal kalian pilih-pilih aja. Kalau saya masuk sekarang kemungkinan jeblosnya sampai 11%, tapi keuntungan bisa sampai ke 1300-an ya, sekitar 17%. Nah, jadi tinggal diimbang-imbang aja sama teman. Makanya saya bilang kalau kita hitung harga wajar, kalau beri sekarang saya kemungkinan lossnya 70%, saya bisa istilahnya kalaupun ke bawah bisa saya average gitu kan, tinggal tunggu aja. Biasanya kan kita nggak sabar nih, ketika nemu saham itu nggak sabar, ya udah beli sedikit aja gitu ya, sedikit aja, ketika dia turun baru average gitu kan, untuk mencegah istilahnya dia ke atas ya, walaupun ke atas istilahnya kita masih punya duit untuk nambahin ketika ke bawah. Pasti ada koreksinya teman-teman ya, masih ada koreksinya. Tidak mungkin sebuah saham itu naik terus tapi ada koreksinya, walaupun dia naik pasti ada koreksinya. Begitupun emiten-emiten yang sudah ada harga wajarnya, dia pasti menemukan yang namanya koreksi. Apalagi sekarang mungkin koreksinya si bandar lokal lagi jualan aja ya, ini bandar lokal lagi jualan aja. Tunggu aja sampai si bandar lokal selesai jualannya, dia punya duit. Kalau punya duit inginnya yang namanya di bawah lah, namanya juga bandar ya. Makanya kemungkinan untuk turun ke 1040 itu bisa jadi, atau enggak ke 998. Kenapa bisa jadi? Ini juga pernah ketembus kok gitu ya. Kalau kita lihat pendacar, coba lihat. Maaf ya. Nah, kita untuk jangka panjangnya dulu deh biar kelihatan. Jadi pernah dijual di harga di 1000-an, berarti 94 ya. 1000 berapa nih? Untuk 1000-an lah ya, bisa 1000. Berarti udah 2 kali menyentuh 1000 nih teman-teman. Satu waktu tahun 2023 bulan Desember, yang kedua bulan Juni tanggal 24-an ya, tahun ini bulan Juni pernah ke bawah. Sekarang kan dia posisinya lagi ke bawah ya, lagi posisinya lagi di MA 20-nya masih ke bawah teman-teman ya. Masih di bawah MA 20 ya. Ini juga udah mau nempel ke bawahin lagi. Jadi kemungkinan ke bawah bisa aja terjadi ya. Mudah-mudahan sih bisa menembus ke 1000-an ya. Nembus 1000 mah ya 2 kali, berarti ini kalau yang nembus ke 1000 lagi berarti ini yang ketiga kalinya. Ya, kalau berdasarkan jangka panjangnya. Nah, di sini berdasarkan Bondacat ya masih mahal gitu kan. Tapi nggak terlalu mahal gitu, masih ada kesempatan di harga 1300-an gitu kan. Bisa naik ke 1300 enggak 1200. Di sini juga ada di 1335-nya. Ya, yang terpendeknya aja di sini lah ya. Kalau udah targetnya ke arah sana, tapi kalau kalian istilahnya mau coba untuk nyicil ya cicil aja gitu kan. Tapi kalau kalian istilahnya mau santai dulu, bisa nunggu di 1000 gitu ya, 1000-an harga 1000-an. Karena di sini ada gap teman-teman, ada gap aja saya mah ya, karena melihat ada gap aja. Andai kan dia bisa menutup gapnya, mungkin kecenderungan dia akan ke atas. Kita coba di sini tuh, dia juga kan ada gap teman-teman, dia menutup gapnya, ini juga sama ya. Gap pada kecil teman-teman, pada kecil, tapi dia membuktikan bahwa si gap itu menandakan dia akan ke sini ya. Mudah-mudahan sesuai dengan sejarahnya untuk PGO ini. Jadi teman-teman kalau masuk sekarang ya kemungkinan turunnya seperti ini, kenaikannya seperti itu gitu kan, udah saya catat di sini. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana, apakah berdasarkan PBB atau berdasarkan PER.
itu sama-sama tidak terlalu jauh ya, 1.300 sama 1.250 ya, cuman paling beda berapa poin gitu ya. Tapi kenaikannya bisa kalian istilahnya perkirakan bisa ke sini. Nah, sekarang kalau udah tahu, saya pindahkan ke sini ya, kita ambil target yang tertingginya aja lah gitu kan. Sampai kapan ini targetnya bisa tercapai? Ya kan saya mah nggak tahu gitu kan, cuma kita akan tahu dari tanda-tandanya aja gitu kan. Seperti hujan lah teman-teman. Hujan itu kan ada tanda-tandanya. Langit sudah gelap, awan sudah mulai menghitam gitu kan. Geluduk udah datang, tiba-tiba datang angin dari timur, kesapu awannya, tidak jadi hujan. Padahal tanda-tandanya udah ada hujan ya. Tapi kadang-kadang tidak ada tanda-tanda, udara cerah, anginnya bagus, tiba-tiba hujan. Kalau kata orang Sunda mah hujan poyan. Siapa yang mengira itu akan hujan? Kan tidak ada. Nah, saham juga seperti itu. Analisanya seperti itu karena ada ciri-cirinya. Tapi kadang-kadang tidak ada ciri-ciri, tiba-tiba diangkat karena apa? Karena punya kepentingan. Kalau alam kita nggak tahu, kalau alam ya. Kalau saham kan mungkin ada kepentingan gitu kan. Mungkin mereka akan jualan dulu, akan beli dulu, langsung sebentar beli, langsung besoknya pada wah break nih, udah break, langsung pada diambil, akhirnya dia jualan gitu. Seperti itu, bisa jadi seperti itu. Ataupun tiba-tiba si market makernya butuh duit gitu, buat ngemodalin apa gitu kan, tiba-tiba dijual aja, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan saya di sini hanya menentukan cara-caranya aja gitu kan. Ya, sekali lagi catatan dari saya, Banar Lokal lagi jualan, mudah-mudahan dia jualannya tidak terlalu kencang ya. Udah di stop mungkin ya, tapi ini masih kencang sih sini ya. Ya mudah-mudahan tidak menembus 1040 atau enggak 1000, tapi kalau menembus akan lebih baik lagi. Dan si Poren, si Banar Lokal jualan, si Poren ngambil ya. Kemarin si Poren jualan, si Banar Lokal juga ikut jualan. Tapi kalau sekarang itu si Poren masuk, si Banar Lokal jualan. Cuman 3 hari terakhir si Poren ikutan, bahkan kemarin aja ikutan ya. Si Poren ikutan, tapi tenang, si Poren masih banyak barangnya ya. Ngambil, keluar sedikit, ngambil lagi, keluar. Jadi dari sini aja nih, dari pengambilan ini aja belum keluar semua ya, dari pengambilan sini teman-teman ya, belum keluar semua. Tapi bisa jadi dia yang jualan yang mungkin di area sini gitu, bisa jadi seperti itu. Karena saya bilang kan Poren tidak akan pernah rugi, nah seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Nanti akan kita sambung ke emiten-emiten yang ada di kolom komentar ya, yang udah saya kasih tanda lope-lope, berarti udah saya baca dan udah saya masukkan watchlistnya. Mudah-mudahan nanti membantu dalam trading atau ngambil keputusan buat teman-teman. Jangan pernah percaya dengan orang lain, tapi percayalah sama diri sendiri. Adapun orang lain anggap ayah itu sebagai tukar pikiran, maka saya bilang di sini kan bukan menggurui, tukar pikiran. Siapa tahu pikiran saya sama teman-teman itu ada kesamaan. Walaupun ada perbedaan wajar, karena kepala kita sama-sama berbeda, isi pikiran juga berbeda, hanya sama-sama manusia ya. Udah gitu aja ya. Oke, salam buat yang di rumah ya. Terima kasih yang sudah mendoakan saya. Dan semoga kalian juga dibalas 10 kali lipat dari doa-doa yang kalian ucapkan kepada saya. Makanya ketika doa-doa baik, saya sangat mengaminkan dan saya sangat berterima kasih buat teman-teman ya. Terus yang subscribe juga terima kasih. Saya hanya bisa membalas komentar dan subscribe teman-teman ya dengan mungkin dengan cara ini gitu ya. Adapun tujuan saya biar ilmu yang saya dapat itu mungkin bermanfaat ya. Mungkin kedepannya akan saya berikan semuanya gitu ya, apa yang saya ketahui. Dan ada yang spill dong satu katanya untuk apa namanya, untuk rekomendasi. Maaf, saya bukannya tidak mau gitu, malahan saya senangnya itu ketika beli saham, coba apa, saya akan melakukan pembelian percobaan. Saya contohnya beli saham IPO di harga IPO. Terus nanti kalau CEJ perkembangannya seperti ini, CEP perkembangan seperti ini. Terus saya akan beli emiten yang saham IPO contohnya di bawah gitu, lagi di bawah banget, di 50, di bottom banget. Nanti kenaikan sampai berapa. Karena kalau kita tidak beli otomatis suka terbengkalai, tapi kalau kita beli kadang-kadang diurusin gitu kan. Terus kadang-kadang saya beli di 3 harga dengan RRN berbeda.
Saya beli di pucuk, di tengah, sama di akhir gitu kan. Nah kadang-kadang saya seperti itu teman-teman. Kenapa? Saya ingin meneliti aja gitu bagaimana perkembangan dari sebuah emiten. Makanya saya bilang saya ini rekaman, biar nanti rekaman ini bisa dibuka kembali ketika iya saya pernah meneliti emiten ini nih, ternyata begini. Jadi saya ingat gitu, teman-teman juga nanti ingat gitu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk penutupnya dan ciao ya.